Pada abad ke-16, Nusantara bergejolak. Di pesisir utara Jawa Barat, seorang tokoh keturunan Arab dan bangsawan Sunda, yakni Syarif Hidayatullah, mengemban misi besar membawa cahaya Islam dan keadilan ke tanah yang masih terbelenggu. Syarif Hidayatullah berkata, "Tanah Banten bukan hanya pelabuhan, ia adalah gerbang ke barat. Jika kita menanam iman di sana, maka cahaya Islam akan menjalar hingga ke Sunda." Namun, jalan menuju cahaya tak selalu diterima. Masyarakat Banten berkata, Kami tak butuh ajaran luar. Leluhur kami sudah menurunkan ajaran sendiri. Syarif Hidayatullah pun berkata, "Saudara-saudaraku, aku datang bukan untuk merusak adat, bukan pula untuk menghapus apa yang telah kalian warisi. Aku datang untuk mengajak kalian mengenal cahaya dari Timur Tengah." Di tengah kekisruhan dan desas-desus, Syarif Hidayatullah pun berkata, Agama ini bernama Islam, bukan agama orang Arab, tapi agama semua manusia. Ia mengajarkan bahwa manusia sama di hadapan Tuhan, tak peduli pangkat, harta, atau warna kulit. Yang membedakan kita hanyalah amal dan hati yang bersih. Salah satu warga bertanya. Lalu, apakah kami harus meninggalkan upacara kami? Syarif Hidayatullah pun menjawab dengan tersenyum lembut. Yang baik tetap dijaga, yang gelap perlahan diganti. Islam bukan merampas, tapi menyucikan. Jika dulu kalian memberi sesaji untuk roh yang tak terlihat, maka kini berdoalah langsung pada Sang Pencipta langit dan bumi. Ia mendengar bahkan sebelum kalian berbicara. Dari sana Pajajaran, kekhawatiran mengendap. Penasehat kerajaan Sunda berkata, Jika Cirebon dan Syarif terus bergerak, pengaruh kita di Banten akan hilang. Menteri Perdagangan mulai angkat suara. Mereka tak hanya membawa ajaran, mereka membawa tatanan baru, hukum baru, pasar baru. Rakyat mulai membandingkan. Raja Sunda juga ikut buka suara. Banten adalah pintu kita ke barat. Jika ia jatuh, maka hilanglah cengkeraman kita atas pelabuhan dan rempah. Penasehat pun menanggapi. Ada dua pilihan, Baginda. Kita kirim utusan untuk mengikatnya dalam perjanjian, atau kita siapkan pasukan untuk menggertaknya kembali ke timur. Islam datang dengan damai dan keadilan. Namun, rasa takut dan hasutan membuat tanah ini bergetar. Islam bukan sekedar ajaran, ia menggerus kuasa lama. Di tengah rakyat, badai perdebatan pecah. Masyarakat sekitar pun berkata, Ia menyuruh kita sholat, tapi juga membantu petani dari pajak berat. Siapa sebenarnya dia? tanpa pedang, tanpa paksaan, ia menaklukkan hati dengan teladan. Sholat pertama di Banten menjadi babak baru dalam sejarah. Dan ketika cahaya telah tertanam, Banten bangkit sebagai kesultanan. Di tengah rakyat, pemimpin baru lahir dari darah dakwah. Dari perjuangan satu jiwa, lahirlah kerajaan yang agung. Syarif Hidayatullah tidak hanya menyatukan tanah, akan tetapi ia juga menyatukan hati. Banten bukan hanya bangkit karena pedang, tapi karena doa dan keteladanan. Syarif Hidayatullah meletakkan batu pertama bukan hanya untuk kesultanan, akan tetapi untuk sebuah peradaban.